Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Gayatri dari Prodi Administrasi Publik tahun 2023. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial. Video ini ditujukan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar sosiologi. Baiklah, mari kita mulai. Sejak lahir, orang tua kita berupaya agar kita berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki. Baik perempuan dan laki-laki diberi perlakuan yang berbeda, pakaian yang berbeda, hingga mainan yang berbeda. Karena perbedaan inilah, anak laki-laki diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, aktif, dan kasar, sedangkan anak perempuan diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang lemah lembut dan pasif, sehingga dalam menyikapinya pun berbeda-beda. Anak perempuan diberi mainan seperti boneka ataupun permainan memasak, sedangkan anak laki-laki diberikan mainan seperti robot-robotan, mobil-mobilan, dan sejenisnya. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap orang berperilaku sesuai dengan ketentuan yang melekat di masyarakat, tetap saja kita akan menjumpai adanya orang-orang yang melakukan penyimpangan. Contohnya, pasti kita pernah menjumpai anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki, berpenampilan seperti anak laki-laki, hingga bergaul dan bermain permainan anak laki-laki. Orang yang melakukan penyimpangan ini biasa disebut dengan tomboy, sedangkan sisi sebaliknya, kita pernah juga menjumpai laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, yang berdandan layaknya perempuan, hingga bergaul dengan perempuan. Orang yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan sisi. Apa sih definisi penyimpangan sosial itu? Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut, ataupun menimbulkan sanksi sosial dari masyarakat setempat. Intinya, penyimpangan sosial ini adalah perbuatan sekelompok atau seseorang yang dianggap bukan suatu kebiasaan atau suatu ketetapan dalam masyarakat, sehingga akan dipandang buruk atau aneh di mata masyarakat. Biasanya, penyimpangan sosial ini adalah perbuatan yang menentang ajaran agama, sehingga itu pula yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan akidah agama dan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Penyimpangan sosial tidak terjadi begitu saja, melainkan ada faktor-faktor yang mendukung terjadinya penyimpangan tersebut. Adapun faktor penyebab penyimpangan sosial yang pertama adalah karena tidak pandai bersosialisasi. Merasa sulit bersosialisasi sebenarnya hal yang wajar, karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal beradaptasi di suatu lingkungan. Namun, tidak pandai bersosialisasi ini mempunyai dampak tersendiri. Ini membuat seseorang merasa kesepian meski sedang berada di tempat ramai, sehingga tidak percaya diri untuk berkenalan dengan orang lain. Kondisi ini dipengaruhi dalam hal internal di dalam keluarga, merasa takut ditolak, pernah trauma, hingga mengalami gangguan kepribadian menghindar. Yang kedua, krisis identitas. Krisis identitas adalah konflik dalam diri yang memicu rasa cemas dan sering mempertanyakan pada diri sendiri mengenai apa sih fungsi mereka berada di dunia ini. Biasanya krisis ini dialami oleh anak-anak remaja yang berada di fase mencari jati diri ataupun orang-orang dewasa yang sedang mengalami tekanan beban dalam hidup mereka. Mereka masuk ke fase krisis identitas ini karena tidak ada dukungan atau bimbingan dari lingkungan sekitar. Akibatnya menjadi minder, temperamen, dan tidak bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga punya pengaruh tinggi terhadap penyebab penyimpangan sosial di masyarakat. Misalnya, jika di dalam rumah orang tua sering berkata kasar, kata-kata tersebut akan dianggap biasa atau lumrah oleh anak-anak mereka. Kemudian kata kasar itu diucapkan di luar rumah atau di sekolah. Orang lain akan menilai bahwa anak tersebut tidak punya sopan santun karena mudah berkata kasar. Yang keempat, kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah bisa menjadi penyebab penyimpangan sosial. Sikap ini mempunyai konsekuensi buruk dan tidak mudah diterima masyarakat. Contohnya, orang jadi mudah terbawa ajakan menyesatkan, bertingkah sesuka hati tanpa peduli dampaknya pada orang lain, tidak terfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang kelima, gangguan mental. Gangguan mental dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berperilaku sehari-hari. Ini terjadi karena faktor penyakit genetik,
pernah mengalami trauma atau pengaruh obat-obatan. Penyebab penyimpangan sosial karena gangguan mental seringkali diasingkan dari lingkungan masyarakat karena mereka dianggap gila atau tidak normal. Kita pasti bertanya-tanya mengapa seseorang melakukan penyimpangan sosial, bukan? Nah, dalam sosiologi, dikenal beberapa teori yang menjelaskan tentang mengapa penyimpangan sosial ini dapat terjadi. Teori pertama yaitu teori asosiasi diferensial. Dalam teori ini, mengatakan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya pergaulan yang berbeda dan proses alih budaya atau proses belajar. Contohnya, ketika kita melihat seseorang yang merokok, apakah dia saat lahir sudah langsung merokok? Apakah dia saat kecil sudah mengerti? Tentu saja tidak. Dia belajar dari lingkungannya atau dari temannya yang sesama perokok. Inilah yang disebut dengan penyimpangan sosial yang terjadi karena belajar. Teori kedua yaitu teori konflik. Teori ini lebih menekankan pada bentuk penyimpangan sosial yang berupa tindak kriminal. Menurutnya, penyimpangan sosial ini terjadi karena adanya kesenjangan antar kelas sosial. Contohnya, seseorang yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena terdesak, maka dia merampok dan melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Nah, karena itulah desakan ekonomi yang menyebabkan dia berperilaku menyimpang. Teori yang ketiga yaitu teori fungsional struktural. Dalam teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi tentang benar atau salahnya suatu perbuatan. Contohnya, ketika seorang anak melakukan pencurian, sedangkan anak tersebut menjadi pencuri karena tidak mendapat sosialisasi yang baik di lingkungannya atau tidak dapat pengajaran dari lingkungannya, sehingga perilaku menyimpangan ini timbul. Teori yang keempat yaitu teori labeling. Pada teori ini mengatakan bahwa seseorang menjadi pelaku menyimpang karena telah diberi cap atau label negatif oleh sekelompok orang atau masyarakat. Semisalnya, seseorang melakukan pencurian, lalu dia ketahuan oleh warga sekitar. Nah, setelah perbuatan itu, maka warga sekitar akan menjuluki seseorang ini dengan julukan maling. Nah, kemudian ini yang akan mendorong orang itu menjadi terus-terusan menyimpang karena sudah dicap buruk oleh orang ramai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton.